Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, Wiro United. Kembali lagi gue buat preview World Cup 2022 ya untuk grup C dan juga grup D ya. Di grup C ada Argentina ya. Argentina ini salah satu favorit untuk juara. Mereka di peringkat 3, tapi gue merasa grup C ini cukup grup neraka ya. Oke, banyak banget lah pemain Argentina yang nggak perlu diomongin lagi ya. Kita di kiper kayak nggak ada yang ini ya, nggak ada yang world class. Oke lah, ada Martinez, si Songong banyak gaya, itu sama si Ruli ya. Tapi sisanya, gue bilang sih goalkeeper nggak ada yang world class lah. Mereka pemain bagus tapi nggak world class. Em, tapi jelas kita ada Messi di depan, kita ada Messi, kita ada Di Maria, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Korea dan juga Julian Alvarez juga dipanggil ya, Julian Alvareznya si Manchester City. Ya kalau untuk tengah ada Rodrigo De Paul, Leandro Paredes ya. Jadi yang terkenal cuma dua itu, sisanya kayak biasa aja ya. Iya. Jadi kalau untuk Argentina, kalau gue bilang sih skuadnya cukup balance ya, dari semua lini itu ada banyak pemain bagus ya. Jelas paling world class itu dia punya penyerang ya. Kita ada Lionel Messi, Lautaro Martinez saya itu udah ngeri gitu, balik dengan Dybala, Di Maria. Ya cuma midfield rada tanda tanya ya, karena Rodrigo De Paul ini kurang gitu nyetel ya di Atletico Madrid ya. Leandro Paredes sih ya ex-nya PSG, gue sih lumayan suka sama nih orang, tapi mereka berdua ini gue bilang sih nggak terlalu world class sih jujur aja. Sama juga lah kayak goalkeepernya, Emiliano Martinez itu bagus, Ruli bagus, tapi mereka nggak terlalu world class. Berarti mereka sangat mengandalkan mereka punya forward ya, yang sangat gila sih kalau gue bilang ya. Kalau untuk defender kita ada Lisandro Martinez ya dari Manchester United yang ya udahlah langsung world class lah bener. Oke, karena Manchester United langsung world class ya. Tapi anyway, ya defense mereka nggak jelek gitu ya. Otamendi udah tua, ada Romero, ada Lisandro Martinez, sama Void. Ini nggak jelek sih jujur deh. Ya defender, forward nggak jelek. Gue yang rada tanda tanya ya jelas kiper ya, sama midfield sih untuk Argentina. Ya, Argentina gue bilang sih lebih favorit daripada Brasil ya, karena gimana pun juga dia udah ada achievement sebelumnya, itu dia menang Copa America. Copa America di 2021 menang 1-0 lawan Brazil. Nah, itu dia, dan juga mereka pemenang Finalisima ya tahun 2022. Apa itu Finalisima? Yaitu pemenang UEFA, Euro lah, pemenang Euro diadu sama pemenang Copa America. Berarti mereka lawan Italia kemarin di 2022 itu, lawan Italia, mereka menang 3-0. Jadi Argentina ini cukup kuat kalau gue bilangnya, tetap cukup kuat. Um, Sangat amat, dia udah pastilah juara lah grup, gak perlu diomongin lagi, no debat. Cuman ya gini, yang pasti yang nilai plusnya untuk Argentina juga bisa juara, yaitu karena ini kemungkinan World Cup-nya terakhir Messi ya, dan juga jelas ofensif yang sangat gila gitu loh. Jadi paling itu ya kalau bisa bilang, ini bakal ekstra motivasi lah untuk para pemain Argentina untuk membawa pulang Piala Dunia ya, karena ini ya terakhir, Piala Dunia terakhir Messi. Ya concern cuma satu ya, midfield sama goalkeeper ya biasa aja sih, nggak ada yang world class ya. Untuk Saudi Arabia, kita ngomong Saudi Arabia dulu sebelum ngomongin Poland dan Meksiko. Gue bilang sih ya sorry aja buat para penggemar Saudi Arabia, gue nggak tahu ini siapa aja pemainnya di sini ya. Dan kalau lu bisa lihat nih ya, Mohamed Al Awais, Al Hilal, Al Syabab, Al Aba gitu. Jadi mereka ini pemain lokal league semua, nggak ada yang di Eropa, nggak ada yang tempat lain ya. Udah beda lah zamannya ya, nggak ada Sami Al Jaber lagi, nggak ada siapa sih itu satu lagi gue lupa namanya, tapi jadi udah beda ya. Gue menurut gue Saudi Arabia sorry aja nggak bakal lolos grup. Yang seru adalah Meksiko dan Poland ya, dua negara ini nggak bisa dianggap remeh ya. Meksiko di peringkat 13, Poland di peringkat 26. Ya, makanya gue bilang ini adalah sebuah grup neraka ya, karena Meksiko Poland itu menurut gue walaupun peringkatnya beda 10-an, tapi mereka berdua ini menurut gue sama kuatnya. Mungkin Meksiko di atas sedikit, tapi gue yakin banget mereka berdua bisa banget ngadu seri Argentina, bisa banget ya, bisa banget. Jadi ini grup neraka kalau gue bilang ya. Di Meksiko, jelas di Meksiko pemain-pemain yang bagus kayak kebanyakan di segi penyerang ya. Ya kita ada Raul Jimenez nih, Raul Jimenez, ada Hirving Lozano ya, Hirving Lozano nih gesit nih orangnya nih, ya kan. Terus kita ada siapa lagi ya di sini ya, ntar Eric Guiterres sama Andreas Guardado masih dipanggil, gila nih orang udah umur berapa ini? 35 pasti ada nih Andreas Guardado nih, gila nih.
Ya, jadi kalau untuk Meksiko sih paling ngeri sih dia punya forward lah, gue bisa bilang ya. Tapi tempat di kayak di midfield sama bahkan sama defender goalkeeper sih kalau gue bilang sih nggak terlalu gimana banget lah mereka nih. Ya cuman bahaya di forwardnya aja. Ya. Oleh sebab itu kenapa gue nggak menjagokan Meksiko sebagai runner up grup C. Ya gue lebih ngejagoin Poland ya untuk runner up grup C walaupun dia di peringkat 26 ya. Ya masih di atas Meksiko tapi menurut gue dia cukup cukup apa ya cukup cukup menyebar gitu loh kualitas pemainnya ya. Di goalkeeper ada Wojciech Szczesny, um, di defender ada Bednarek ya, kalian tahu sendiri Bednarek dan juga satu lagi itu Matty Cash ya. Ini Matty Cash rada lucu sih kalau gue bilang ya. Kenapa? Karena namanya nama nama ini nih, nama apa? Nama orang Inggris gitu ya, tapi main di Poland. Gue rasa bapak atau emaknya lah siapanya gitu itu punya ya itu keturunan Poland lah. Makanya Matty Cash masuk Poland ya, nggak bisa masuk ke Inggris dia pindah ke Poland ya. Which is masuk akal sih beneran. Jadi nah di midfield kita ada Szymański ya, Szymański bukan siapa sih namanya itu? Gue lupa. Yang Napoli. Oh ya Zielinski ya, ada Zielinski yang lagi on fire banget di Napoli ya. Dan satu lagi siapa lagi gue lupa ya. Ada satu lagi kok namanya tuh. Nggak dipanggil apa ya? Szymański ya, sorry. Ya benar sih beda Szymański, sorry. Ini Damian Szymański yang Aten, maksud gue Sebastian Szymański yang di Feyenoord. Jadi dia punya midfield juga nggak jelek ya, gue bilang nggak jelek. Dan juga jelas forwardnya ada tiga pemain yang kalian udah pasti tahu ya, Lewandowski, Arkadiusz Milik di Juventus, dan juga Krzysztof Piatek di Salernitana. Jadi Poland ini gue melihat dia lebih balance di segala di setiap lini ya. Dari goalkeeper ada yang bagus, defender ada yang bagus, midfield ada yang bagus, dan juga forward ada yang world class, yaitu Robert Lewandowski. Walaupun musim ini nggak segacor musim lalu. Ya. Jadi gua secara pribadi mengunggulkan Poland untuk sebagai runner up grup neraka ini ya. Dan Argentina nomor satu, Poland jadi nomor dua ya. Oke, kita lanjut lagi ke grup D sekarang. Grup D, kita ada Australia, Denmark, Prancis, dan Tunisia. Oke, kita ngomongin juara grup dulu, yaitu Prancis ya. Oke, gue tahu ada kutukan di mana yang kalau bekas juara ya, juara bertahan itu nggak bisa lolos grup. Mungkin banget Prancis nggak bisa lolos grup, gue setuju ya, karena gimana pun juga midfieldnya ini tanda tanya besar untuk Prancis ya. Um, Prancis juara bertahan, tapi permasalahannya gue lihat akhir-akhir ini mereka lagi nggak perform ya. Bahkan di Euro pun dia kalah di round 16 kalau nggak salah kan ya. Round 16 kalah lawan Swiss melalui penalti shootout 3-3 skornya sama 3-4 pas penalti. Jadi akhir-akhir ini mereka kurang perform. Cuma gimana pun juga ini tim si Deschamps udah lama megang. Ya menurut gue sih udah solid. Mental juara pun ada. Ya kualitas pun ada ya walaupun midfield tanda tanya ya. Kita bisa ngomong aja lah ada Mbappe di forward nih. Kita ada Mbappe, Benzema, Kingsley Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Mbappe, gila, Nkunku nggak jadi ya karena cedera. Jadi ada banyak banget nih forward world class semua. Forwardnya itu world class semua dia nih, ya. Cuman permasalahan utama nih, oke, ntar dulu deh, jangan ngomong itu dulu ya. Oke, untuk goalkeeper kita ada Loris ya, sama ya paling Loris doang lah yang paling kuat ya. Defender jangan tanya, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kimpembe, Konate, Kunde, Pavard, William Saliba punya dan jelas Rafael Varane Manchester United ini defender gila, world class semua bro. Apalagi ada Varane ya, itu udah plus satu deh world classnya. Midfield yang gue tanda tanya, jujur aja, sorry midfield yang gue tanda tanya, kagak ada Pogba, nggak ada Kante, ini bakal bahaya berat. Gue bilang bakal bahaya berat. Satu, apakah Rabiot bisa gantiin leadership di midfield? Ya kan? Yang kedua, apakah bisa pemain-pemain junior itu bisa step up the game ya? Kamavinga, Chouameni itu bisa nggak gitu loh? Ya. Ini tanda-tanda yang besar ya. Tanda-tanya besar, tapi ya terlepas dari itu, gue tetap yakin karena defendernya world class, forwardnya world class semua. Menurut gue sih midfield harusnya sih nggak jadi masalah. Harusnya ya. Toh anyway, Kamavinga sama Chouameni juga ada kualitasnya. Bukannya enggak, sama juga ada Verretot lah. Ini lumayan veteran. Verretot bukannya di Roma ya sebelumnya. Udah pindah ke Marseille kali ya. Jadi itu, ya untuk France nggak perlu ditanya lagi. Mereka peringkat berapa ya? Gue lupa. Ntar gue cek dulu. Peringkat 4. Prancis peringkat 4 ya sekarang ini ya. Jadi ya itulah. Kalau walaupun di luar dari nggak ada Kante, nggak ada Pogba, dan dia Euro Gatot ya.
Tapi tetap aja lah mereka ada mental juara ya, itu nggak bisa diinin, nggak bisa di apa, nggak bisa ditutup sebelah mata ya. Oke, kita ngomongin Tunisia sama Australia dulu ya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa diomongin sih sama mereka ya. Sorry aja nih buat para penggemar Australia ataupun Tunisia. Jujur gue nggak tahu ini siapa aja di pemain Australia nih. Siapa aja nih? Udah nggak jelas semua, men. Harry Kewell udah nggak ada di situ. Viduka nggak ada di situ lagi. Bener nggak? Jadi Australia nih, waduh, sorry aja nih. Gue bilang sih, ya Australia, Tunisia pun juga gue jujur ya Tunisia gue cuma tahu satu pemainnya yaitu ini orang ya Hannibal Mesbri doang yang dipanggil. Sisanya gue nggak tahu. Tapi dia lumayan banyak yang ini sih ya, banyak yang pemain ini ada di Montpellier. Nggak maksudnya nggak di lokal league doang gitu, nggak kayak pemain Iran atau apa gitu loh. Jadi ada juga beberapa yang nyasar ke ini ke apa ke luar luar Tunisia. Ya, jadi kalau untuk sorry aja ya untuk Tunisia sama Australia, gue nggak banyak ikutin kalian ya. Gue cuma tahu Hannibal Mesbri doang, tapi tetap aja lah mereka peringkat 30 dan 38 ya. Tunisia 30, Australia 38. Ya udah menurut gue sih udah pasti berat lah mereka untuk lolos grup D ini ya. Itu aja deh. Cuman yang kedua jelas kalau Prancis juara grup, Denmark runner up ya. Tapi tetap gue bilang sih bisa aja kebalik ya, Denmark juara grup, Prancis runner up masih bisa karena Denmark itu peringkat 10 ya. Jadi masih kuat bukannya enggak. Ya Denmark ini sama kayak kayak Poland gue bilang. Jadi cukup merata di setiap ini di setiap lini ada pemain bagus ya. Contohnya aja goalkeepernya Kasper Schmeichel ya, itu ya walaupun udah tua tapi masih oke lah, benar nggak sih? Kejair, ada Christensen ya. Jadi lumayan tuh di defender. Ya jelas kalau midfield jangan tanya, ada Eriksen ya kan, world class Manchester United, dan juga Højbjerg nggak jelek. Ada Delaney juga ya di sini, dia apa di midfield. Jadi kuat, cukup kuat. Ya, striker pun juga lu jangan salah, men. Dia ada si Lord Paduka Martin Braithwaite ya. Jadi cukup kuat lah, cukup kuat jujur. Gue lebih suka tim yang merata ya. Jadi banyak pemain bagus ataupun berkualitas di setiap lini. Ketimbang cuman depannya doang gitu loh, ngerti, atau defendernya doang. Itu bahaya kalau kayak gitu. Ya ibaratnya sorry aja kayak Prancis misalnya ya. Ngandelin kalau dia cuma ngandelin siapa namanya? Mbappe doang gitu kan, itu bahaya gitu kan, misalnya bahaya. Mbappe nggak perform mampus gitu ya. Jadi gue lebih suka tim-tim yang walaupun dia nggak banyak world class tapi merata gitu pembagian ini ya, kualitas dia dari pemainnya ya seperti itu ya. Jadi untuk grup D, gue tetap milih Prancis juara grup dan Denmark runner up. Dan tapi sekali lagi ini bisa banget kebalik ya, Denmark yang Denmark yang juara grup ataupun Prancis yang runner up ya. Tapi kutukan di mana Prancis nggak lolos grup menurut gue itu nggak mungkin. Tapi tapi lagi nih, tapi dia banyak, Prancis feeling gue sih nggak juara World Cup ya, karena jarang ya orang di sepak bola modern ini udah jarang sebuah negara juara World Cup dua kali berturut-turut. Udah jarang, jarang. Ya kalau nanti Prancis bisa melakukan itu, berarti dia Prancis yang pertama untuk melakukan itu di sepak bola modern. Ya. Jadi menurut gue Prancis nggak bakal juara, cuman dia bakal lolos grup. Ya, oke. Paling gue mau itu doang yang gue bisa ngomongin dari preview grup C dan grup D. Ya, besok bakal balik lagi untuk preview grup E dan grup F. Oke. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.